Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMK Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMK channel Sinau Hukum Melek Hukum sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya muliakan. Kembali lagi dengan saya, dan kali ini pada video yang ke-385 kita akan membahas pasal 595 KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan mulai berlaku nanti 2 Januari tahun 2026. Bahwa pasal 595 ini mirip ya toh, mirip atau katakanlah ya hampir sama dengan pasal 594. Maka itu saya tidak terlalu banyak menjelaskan pada video ke-385 ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan juga membuka video yang ke-384 karena penjelasannya hampir sama, namun saya akan membacakan. Yang akan saya baca, yang saya akan terangkan nanti adalah pada video yang pada pasal yang 596, bukan 595-nya. Oke, saya akan baca. Pasal 595, setiap orang yang mencetak tulisan atau gambar yang menurut sifatnya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2 jika A. Orang yang meminta mencetak tulisan atau gambar tidak diketahui atau pada teguran pertama setelah dimulai penuntutan tidak diberitahukan. B. Pencetak mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang meminta mencetak pada saat penerbitan tidak dapat dituntut atau menetap di luar negeri. Penjelasan pasal 594 itu adalah hanya pada kata-kata menerbitkan. Pasal 594 itu menerbitkan, pasal 595 itu mencetak. Kan bab ini kan pada bab kedua ya, tentang tindak pidana penerbitan dan pencetakan. Jadi bedanya hanya kata-kata itu, tentang hal yang lainnya sama, yaitu setiap orang yang mencetak tulisan atau gambar itu pasal 595. Kalau pasal 594, setiap orang yang menerbitkan tulisan atau gambar, hanya menerbit dan mencetak, perbedaannya itu. Penjelasan tentang hal-hal lain lebih dalam tentang pembahasan itu menurut pendapat hukum saya adalah silahkan ditonton kembali pada video ke-384. Dan kita melanjutkan kepada, oh ya saya ingatkan bahwa ketentuan ini nih ditujukan kepada siapa tuh subjek hukumnya ini ya kepada si pencetak atau si penerbit. Kita masuk ke pasal 596 lah, ini yang pada video ke-384 saya akan ngomong pasti akan pada protes ini penerbit atau pencetak. Nah, inilah ditutup oleh pasal ini dasar hukumnya supaya tidak pada protes kan gitu. Nanti akan lebih lagi menyalahkan undang-undang ya. Kalau menyalahkan undang-undang ya silakan mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi kan. Jangan kemudian protes asal ngomong, kan nggak bagus dan nggak berguna juga kalau protes asal ngomong. Pasal 596, jika sifat tulisan atau gambar sebagaimana dimaksud dalam pasal 594 dan pasal 595 merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, penerbit atau pencetak hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana tersebut. Nah, tindak pidana atau deliknya itu adalah ada delik yang biasa dan ada delik yang aduan. Kalau yang biasa, siapapun yang berhak atau karena kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan boleh melaporkan kepada aparat penegak hukum, lanjut proses. Namanya laporan kalau itu ya, kalau di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 8 tahun 1981 itu namanya laporan. Namun kan tindak sifat pidana tadi ada yang karena biasa, hanya yang delik, ada yang delik aduan. Nah, kalau yang delik aduan sebagai contoh penghinaan itu kan, pencemaran nama baik, itu kan deliknya aduan.
mencetak, menerbitkan sesuatu yang menghina. Mencetak, menerbitkan sesuatu yang mencemarkan nama baiknya. Nah, itu tidak bisa menggunakan laporan saja. Harus ada pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana. Siapa orang yang terkena tindak pidana? Oh ya, bisa siapa saja. Bagaimana kalau orang yang terkena tindak pidana itu sudah meninggal dunia? Oh iya, ketentuan hukum pada KUHP baru, pada video di depan, saya lupa nomornya berapa, tapi sudah pernah ada saya sampaikan. Silahkan nanti dibuka, terkait juga tentang tindak pidana kepada orang mati itu dapat dituntut oleh ahli warisnya. Yang menghina orang sudah meninggal bisa dituntut oleh ahli warisnya. Sehingga walaupun yang diterbitkan, yang dicetak itu adalah sesuatu yang menghina atau mencemarkan orang yang sudah meninggal, tidak bebas. Karena ahli warisnya bisa menuntut yang terkena tindak pidana. Kemudian dapat dituntut atas pengaduan, penerbitan atau pencetak hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana. Nah, namun demikian pengaduan ini kan ada batasnya. Kalau memang semua pihak ada di Indonesia, ada di dalam negeri, waktunya adalah dalam waktu 6 bulan. Misalnya diketahui 1 Januari, maka dia akan habis pada 30 Juni, karena 6 bulan. Laporan pada 3 Juli nggak bisa lagi, mengadu 3 Juli, kedaluarsa sudah lewat 6 bulan. Kalau di dalam negeri, kalau orangnya pada di Indonesia. Kalau orangnya kebetulan sedang di luar negeri, entah dia bekerja atau dia melancong lama, itu waktunya 9 bulan. Di antara 9 bulan ini dia bisa mengajukan. Saya ulangi lagi, 596 KUHP baru. Jika sifat tulisan atau gambar sebagaimana dimaksud dalam pasal 594 dan pasal 595 merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, berarti delik aduan, penerbit atau pencetak hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana tersebut. Jadi sifat pidananya itu ada 2 macam, yang memang biasa bukan delik aduan dan yang delik aduan. Kalau yang delik aduan tetap harus ada pengaduan dari pihak yang terkena. Kalau yang terkena sudah meninggal, maka dapat dilakukan oleh ahli waris. Saya pikir cukup mudah untuk memahami pasal 596. Itu yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-385 membahas pasal 595 KUHP baru dan pasal 596 KUHP baru, serta juga menyinggung sedikit pasal 594 KUHP baru, dan ini tentang tindak pidana penerbitan dan pencetakan. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah ucap yang saya sampaikan, mohon maaf dan dimaklumi, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Berikan kritik dan saran yang membangun. Tonton terus seluruh video SHMH. Karena video SHMH dalam membuat video adalah mulai dari pasal 1 KUHP baru sampai nanti selesai pasal 624 KUHP baru. Tonton dari awal sampai akhir, jangan di-skip. Salam SHMH, Zina Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.